sebagian besar itu seolah-olah Iya. meminta pemerintah atau menganggap pemerintah sebagai pemberi kerja. Pak berhenti mundur dari Teko tuh, Iya. lalu beralih Ke profesi freelance. karena Pak punya niat mau kerja Betul. Setuju. di luar daripada Teko. Setuju. Kalau Pak tidak punya niat untuk freelance fotografer kan Pak nganggur juga. Lalu Pak salahkan orang, Setuju. salahkan DPR, salahkan pemerintah. Iya. Salam jumpa dengan saya Pascal dalam acara Pascal Bebas Bicara. Teman-teman, ini di dalam program Pascal Bebas Bicara untuk episode kali yang pertama ini kita kedatangan tamu yang istimewa sekali karena beliau adalah tokoh sekaligus pejabat publik untuk Kabupaten Belu. Tidak perlu berlama-lama menunggu, kita langsung sambut saja Pak Feby Juang. Selamat sore Pak. Sore Pak Pascal. Yes. Apa kabar Pak Feby? Baik. Baik, luar biasa. Sudah 5 bulan ya untuk periode yang sekarang nih menjabat. Pelantikan kemarin kan September, Tanggal 25 ya Pak waktu itu. tanggal 9 September sebagai ketua sementara. Lalu Iya. Oktober kalau tidak salah mulai definitif sebagai ketua Yang ini DPR ya. ya. bentuknya. Definitif. Sampai tahun 2029. 29. Oke. Ini periode yang kedua kan Pak? Periode yang kedua. Yang kedua ya, Ya. luar biasa. Amin lah. Terus ini. Mudah-mudahan. Oh ya Pak. Ini mumpung saya lagi duduk dengan Pak Feby sendiri yang adalah DPR sekaligus menjabat sebagai ketua DPR. Saya jadi punya kerinduan untuk diskusi-diskusi sedikit mengenai polemik yang terjadi di wilayah Kabupaten Belu ini. Ini beberapa waktu yang lalu yang paling kuat itu adalah tentang Teko. Siap. Itu Pak, itu kenapa bisa sampai terjadi polemik sehingga ada sampai demo ya waktu itu? Ya. Jadi saya sampaikan terakhir waktu RDP karena mereka Siap. ya anggap saja demo Ya, bahwa sebetulnya iya. ini kan soal masa depan. Kita Benar bicara sekali. Teko, soal nasib, soal piring makan Benar. sekian banyak orang. Siap. Dan tentu namanya wakil rakyat Iya. itu menjadi tanggung jawab penuh untuk bagaimana memperjuangkan kehidupan mereka ke depan. Benar. Nah, sebetulnya dikatakan polemik, ya memang polemik, tetapi Iya. kita kemudian menjadi rancu dalam hal polemik ini siapa yang disalahkan. Benar. Nah, akhirnya saling lempar, saling tuding, yang kemudian juga menurut kami waktu itu hanya soal kita bertahan, entah dari sisi penguasa dalam hal ini pemerintah dan Ya. juga kami sebagai DPR, Iya. dengan ya boleh saya katakan ego kepentingan, tetapi dalam hal ini bukan ego pribadi tapi ego untuk memperjuangkan. Jadi kami sampai akhirnya juga ke Kemenpan, ke BKN RI, ke Komisi 2 RI, Iya. terus balik lagi kita bawa dengan anak, sama-sama dengan kami ada mantan Tekoda yang terdaftar database juga ke sana. Iya. Lalu berapa waktu kemudian kami pergi lagi sama-sama dengan Pak Sekda, dengan Ibu Kadis BKPSDM, Iya. juga dengan mantan Teko, bahkan dengan Mantan pihak- TK itu sampai langsung perwakilannya sampai langsung ke Kemenpan. Itu mereka ada berapa orang Pak yang Waktu itu ikut? 2 orang. 2 orang ya? 2 orang itu perwakilan, salah satunya XTHK 2. Oke. Yang satunya ya database yang 2022. Cuman ya memang pemerintah pusat ini kan pembuat regulasi, Iya. dan tentunya apapun kita minta pasti tidak bisa keluar dari regulasi. Benar.
Nah sekarang kemudian kita bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Seperti Pak Pascal tadi bilang, kenapa ini bisa terjadi? Iya. Kalau kita mau jujur saja, memang kadang-kadang orang bilang ini sudah ada sentimen politik. Kalau kita berpendapat secara terbuka. Iya. Tapi faktanya, ya memang itu. Bahwa 2021 itu kalau kita bilang pemberhentian, yang punya kewenangan atau yang berwenang bilang bukan, itu habis masa kerja. Iya. Sehingga yang punya kewenangan dalam hal ini pemerintah daerah Iya. punya hak untuk melanjutkan ataupun tidak melanjutkan. Siap. Nah, itu mulai 2021, 2022, bahkan 2023, bahkan juga 2024. Oke. Sehingga yang diharapkan oleh pemerintah pusat Iya. bahwa paling lama 2024 itu urusan Teko harus selesai. Faktanya tidak bisa selesai karena pemberhentian tadi. Yes. Nah, makanya terakhir kali kami Zoom lagi dengan BKN RI dan perwakilan dari Kemenpan. Iya. Itu juga saya tegas sampaikan bahwa ini nasib mereka nih, yang jadi soal adalah kalian mendaftar mereka sebagai Tekoda yang terdaftar dalam database. Iya. Nah, salahnya di situ. Kalau kalian tidak ada data mereka, tidak soal. Salahnya karena mereka didata dan mereka waktu itu aktif bekerja. Tetapi kemudian karena ya ada yang bilang karena sentimen politik atau apa, tapi saya tidak mau ke situ. Iya. Tapi yang jelas sekian banyak orang itu dihentikan kontraknya, tidak berlanjut. Yang kemudian akhirnya jadi polemik ketika Kemenpan membuka ruang pendaftaran dengan syarat Iya. aktif bekerja 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut syaratnya baru boleh mendaftar. Baru boleh mendaftar. Oke Pak, tadi kan Pak Ketua sempat mengatakan bahwa ya berbagai alasan lah yang Ya. akhirnya dikumandangkan oleh pemerintah itu sendiri. Salah satu statementnya adalah ini itu adalah apa? Karena alasannya adalah mereka sudah selesai masa kontraknya. Itu menjadi alasan dasar ya mereka mengatakan bahwa karena itu. Kemudian ketika para ex kontrak ini atau yang saya katakan di sini adalah dia juga kan termasuk masyarakat Kabupaten Belu yang punya hak kan Pak. Ya. Ketika mereka datang ke sini itu bagaimana? Bapak melihatnya itu bagaimana? Ya, Ini sebagai wakil rakyat Bapak melihatnya itu bagaimana? Kan kalau ketika mereka datang ke sini kan mereka cari adalah keadilan dan apa di sini sebagai DPR yang juga menjadi sebagai ketua DPR kan itu menjadi orang tua bagi masyarakat kecil. Nah, waktu mereka datang ke sini bagaimana dengan Bapak? Melihat itu bagaimana sih? Hati nuraninya itu bagaimana waktu lihat? ya tentu kita juga ya kalau kita mau bicara bilang sedih juga nanti bilang tapi tergantung bermacam tanggapan lah. Tapi yang jelas bahwa yang pertama kita merasa bahwa harusnya ini tidak boleh terjadi. Benar, siap. Lalu kemudian ya kita berupaya untuk bagaimana supaya apa yang menjadi permintaan mereka itu bisa kita kawal. Iya. Dalam hal ini kan mereka hanya ingin supaya mereka bisa mendaftar dan lolos verifikasi administrasi. Siap. Soal mereka lolos dan tidak lolos karena kemampuan mereka secara apa istilahnya IQ mereka ketika waktu seleksi itu ujian, Iya. itu mereka fine. Nah, yang penting jangan gugur di saat seleksi verifikasi administrasi, yang mana dengan aturan Menpan itu Iya. 2 tahun berturut-turut itu, yang mana mereka sudah berhentikan 2021, 2022, sehingga mereka tidak mempunyai surat yang menyatakan bahwa mereka masih aktif. Oke. Nah, itu yang mereka gagal di situ. Iya. Kalau soal rasa tentu kita juga sedih. Iya. Bayangkan kalau saya kira siapa saja bekerja di satu tempat, apalagi pemerintah, Yes. dengan waktu yang lama, ada yang belasan tahun, Iya.
Dan tentunya mereka bisa bertahan sampai bertahun-tahun itu kan pasti ada harapan-harapan yang lebih, bahwa suatu ketika saya akan jadi ini dengan saya bertahan sekian lama. Bahkan ada yang dari anggap saja awalnya office boy atau tukang bersih-bersih, kemudian mulai pegawai ini pegawai itu kan harapannya cukup besar. Ada yang sampai belum ada anak sudah ada anak. Nah, ini yang kemudian kalau bicara soal rasa pasti, dan bukan saya saja. Waktu itu memang semua teman-teman anggota DPR juga punya rasa yang sama. Berarti karena mereka datang ke sini, yang pertama adalah harapan di sini adalah tempat mereka meminta, karena mungkin perwakilan bagi mereka ya DPR adalah orang tuanya mereka ya. Kemudian mereka datang di sini juga yang tadi Bapak sempat ceritakan bahwa mereka tuh sampai belasan tahun. Artinya bahwa pengabdian yang luar biasa itu. Betul. Itu Bapak cerita-cerita waktu ke sana itu yang diperjuangkan itu kira-kira mereka berapa orang Pak? Yang waktu kemana? Yang kita bawa atau yang? Ya maksudnya yang bawa kan 2 orang, tapi nama-nama yang diperjuangkan itu mereka ada 400-an. 400-an ya? Ada 400-an lebih. Kemudian itu hasilnya bagaimana Pak itu? Ya akhirnya keluar peraturan baru yang terakhir kalau tidak salah itu mereka-mereka yang TMS pada tahap pertama itu diberi lagi kemudahan untuk ikut lagi seleksi pada tahap 2 yang harusnya itu sudah tidak bisa karena 1 orang 1 akun 1 akun itu hanya boleh mengikuti daftar seleksi 1 kali saja. Artinya kemudian mereka daftar tahap pertama lalu sudah TMS ya sudah selesai. Nah, tapi kemudian yang mungkin bukan karena dari Bilu saja, dari kita saja yang pergi berapa kali. Tapi memang waktu setelah kita berapa kali kunjung ke sana akhirnya keluar peraturan baru bahwa mereka yang TMS di tahap awal tahap 1 bisa daftar kembali di tahap 2. Nah, ini yang sebentar lagi berproses, mudah-mudahan dari sampai mereka. Sampai detik ini ya masih proses. Sementara berproses. Mudah-mudahan mereka bisa mendapat hasil yang terbaik lah. Amin ya Pak. Luar biasa sekali. Oke, itu tentang ini ya, polemik yang beredar tentang Teko ya, perjuangan yang dilakukan oleh DPRD Bilu. Oke. Berangkat dari polemik yang beredar itu sekarang Pak, sekarang juga yang beredar di masyarakat ini tentang kesehatan gratis itu. Oh, siap. Kesehatan gratis itu kan kemarin zamannya Pak Agus Taulin itu kan itu katanya sudah selesai ya Pak itu. Batasnya tanggal 22 Desember kemarin. Itu benar tidak Pak? Desember 2024. 2024 ya. Jadi kalau bicara berobat gratis ini sebetulnya kalau kita bicara harus yang pertama kita harus memposisikan diri tidak berada di kubu politik manapun. Itu dulu. Lalu kita baru boleh tarik ke belakang. Karena kemarin kami RDP dengan BPJS dan Dinas Kesehatan juga rumah sakit umum daerah 2021 ketika Bupati sekarang Pak Dr. Agus Taulin dilantik, lalu kemudian tanggal 1 Agustus dilakukan launching berobat gratis menggunakan KTP. Nah, kemarin waktu di RDP juga saya sampaikan bahwa tidak ada penjelasan yang secara tuntas yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Kenapa? Dengan judul launching waktu itu kemudian mengakibatkan masyarakat yang aktif mandiri sebagai peserta BPJS lalu salah menafsirkan, akhirnya mereka stop membayar mandiri. Karena judul tadi bahwa seluruh masyarakat berobat dengan KTP dibiayai oleh pemerintah. Oleh karena itu, akibatnya masyarakat yang awalnya aktif membayar iuran BPJS secara mandiri itu, dia stop. Benar. Dengan asumsi tadi, pemerintah sudah salah biaya. Satunya saya juga seperti itu. Mandirinya itu akhirnya saya stop. Karena merasa bahwa pemerintah sudah biaya. Betul. Padahal tidak seluruhnya dibiayai oleh pemerintah. Baru tahu saya berarti ini. Jadi kemudian kenapa bisa terjadi kalau di istilah dalam pemerintahan dalam APBD itu kan harusnya kan kita membahas anggaran 1 tahun dengan program 1 tahun berjalan. Benar. Tapi kenapa waktu 2021 bisa terjadi dilaksanakan di bulan Agustus? Nah,
Itu karena di tahun sebelumnya, pemerintah sebelumnya, Iya. Pak Bupati Pak Willy, Iya. itu sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan BPJS. Maka kemarin waktu RDP BPJS menjelaskan kita menggunakan adendum, artinya itu perubahan kontrak. Jadi ternyata sebelum pemerintahan yang sekarang, Iya. itu sudah ada kerjasama dengan BPJS terkait pengobatan gratis. Oh begitu. Ya, judul saja yang dirubah menggunakan KTP. Padahal kalau kita mau bicara jujur, makanya saya bilang tadi, kita mau bicara ini kita jangan berada di pihak manapun dulu. Siap. Walaupun secara politik kiri kanan oke, tapi secara pikiran Kepentingan kita harus berdiri di tengah dulu baru kita bisa menjelaskan ini secara detail. Siap. Nah, kemudian karena program ini sudah ada sebelumnya sehingga dia menjadi kode keuangan dalam satu APBD pemerintahan itu, Iya. maka di pertengahan tahun bisa ditingkatkan. Karena sudah dianggarkan sebelumnya, masuknya Pak Dr. Agus dengan di launching tanggal 1 Agustus, ditambah lagi anggaran, sehingga bisa mengcover. Jadi, Iya. yang terjadi sekarang, ada perjanjian kerjasama atau MOU itu, atau kemarin disampaikan oleh PJS adalah nota kesepakatan, itu terjadi 2021 Desember sampai dengan 2024 Desember. Benar. Nah, selesai di sini, Iya. hari ini tidak dilanjutkan. Maka kemudian siapa yang korban? Yang tadi Pak bilang, begitu Pak dengar di tangan pemerintah, Pak berhenti bayar secara mandiri. Benar. Ya kan? Hari ini Pak mau pergi berobat, Pak sudah tunggak, karena sudah berhenti bayar mandiri kan? Aktif bayar secara mandiri kan? Waktu itu stop karena informasinya kan ditanggung oleh pemerintah. Iya. Maka kita stop. Iya benar. Ternyata waktu stop itu menjadi utang kita terhadap BPJS. Karena kita tidak store lagi toh. Iya iya. Padahal kita penama tidak terdaftar dalam yang dibayar oleh pemerintah. Kenapa tidak didaftar? Karena kita lagi aktif bayar secara mandiri. Nah, yang ditanggung oleh pemerintah yang katanya diberita 60-an ribu, itulah adalah mereka yang pertama tidak memiliki BPJS sama sekali. Iya. Dan yang kedua, mereka pernah berobat tapi karena ada tunggak lalu dialihkan ke dalam pembiayaan pemerintah. Hanya mereka-mereka saja. Iya. Nah, yang di luar-luar seperti Pak Pascal tadi bilang, kemudian dengar informasi dan stop, Iya. utang terhadap BPJS. Oh begitu. Ya, jadi Kira-kira. kalau Pak sakit di bulan Desember kemarin sebelum hari ini, Iya. maka Pak bisa berobat gratis dengan catatan, Iya. Pak contohnya aktif berdiri di kelas 2 atau kelas 1, Pak pindah ke kelas 3, Iya. langsung namanya masuk dalam pembiayaan oleh pemerintah. Baru Pak pindah itu baru dibiayai oleh pemerintah. Sebelum Pak sakit, Pak Purnama masih dianggap mandiri. Tapi karena Pak sudah tidak bayar mendengar informasi ditanggung oleh pemerintah, Iya. Pak menjadi utang kepada BPJS. Nah, sekarang Pak mau pergi, Iya. begitu cek Pak punya utang, tunggakan. Bayar dulu Pak. Yang selama ini. Selama tidak setiap bayar tahun itu ini ya. harus bayar dulu. Bayar dulu. Woi mati. Nah, yang jadi persoalan berikut adalah Iya. Pak sudah bayar, tapi Pak hanya boleh rawat jalan. Jadi kalau seandainya Pak kemudian bulan Januari tanggal hari ini Pak aktifkan BPJS dengan membayar tunggakan yang kemarin Pak tidak paham lalu menjadi tunggakan itu, Iya. Pak bayar. Begitu Pak diperiksa ternyata Pak ada sakit yang cukup berat, jadi harus rawat inap. Ya kan? Begitu Pak masuk rawat inap, Pak akan dikenakan denda pelayanan. Denda planning selama Pak dirawat. sekian tahun ini. Tidak selama Pak dirawat itu. Oh iya. Kecuali Pak aktifkan hari ini Iya. dengan membayar tunggakan, 45 hari kemudian baru Pak masuk rumah sakit rawat inap, itu tidak kena denda. Tapi sepanjang di bawah 45 hari Pak masuk rawat inap pasti kena denda. Akhirnya apa saya bilang kemarin Iya. waktu RDP, hari ini masyarakat rugi 2 kali. Benar benar. Pertama dia harus bayar di tunggakan, Iya. yang kedua kali rawat inap dia harus bayar denda pelayanan. Kalau tidak bisa keluar. Oke. Nah, ini yang kemudian akhirnya kita sepakat. Iya. Kemarin kita sudah membuat surat untuk ke BPJS pusat Siap. dengan harapan BPJS daerah Iya. bisa menggunakan dasar ini Iya. untuk tetap melayani walaupun masih agak rumit-rumit teknisnya ini. Tapi paling tidak kita sebagai DPR dengan pemerintah daerah yang mengatur keuangan pemerintah daerah ini sudah menganggarkan untuk ke BPJS itu 24 miliar lebih 24. untuk menanggung
masyarakat yang tidak aktif tidak aktif secara mandiri. Tidak aktif secara Begitu. Itu kapan mulai berlakunya, Pak? Yang mana? Yang harus bayar mandiri nih? Iya. Mulai Januari harus bayar mandiri semua. Tidak, maksudnya yang lagi sementara diperjuangkan Lagi itu diupayakan ya, kita sementara masih proses ya, masih berarti masih berproses gitu. Jadi hari ini, besok, lusa sampai hari Senin, Selasa, ya masih bayar sendiri. Masih bayar sendiri. Yang kita sayangkan kan begini. Kemarin kan kita bahas sama-sama anggaran ini. Sebelum pilkada. Nah, kita bahas sama-sama, lalu kemudian ditetapkan. Dengan harapan ini bisa berlanjut. Tapi ternyata tidak berlanjut karena Bupati tidak melakukan penandatanganan kerjasama antara pemerintah daerah dengan BPJS. Lalu kan muncul berita-berita atau apa ya, ibaratnya saling ini di Facebook, hanya seolah-olah menggambarkan bahwa ini ternyata kalau dia Bupati tidak mau, tidak bisa karena Bupati program. Sebetulnya kita fokus ke situ, tapi ternyata yang lagi korban kan keluarga kita juga yang lagi masuk rumah sakit, lagi pusing ini. Banyak yang lagi pusing. Saya tadi malam didatangi pasien yang tidak bisa ke seluruh anaknya karena harus bayar denda pelayanan itu. Dia bayar tunggakannya 800.000, lalu nomor BPJS-nya aktif, dia masuk ke rumah sakit, mau keluar harus hitung bayar denda pelayanan 900.000. Denda pelayanan lebih tinggi daripada tunggakan dia. Lalu ada beberapa pasien lagi yang masuk bilang ini, kami katanya ada denda, saya sudah masuk, saya bilang perlu kita atur. Berarti begini, dari cerita yang tadi Bapak Dewan sempat bagikan ini kan akhirnya bahwa itu menjadi permasalahan yang sangat vital ya untuk masyarakat Kabupaten Belu, karena kesehatan sendiri itu maksudnya dia punya orang ini kan pasti ada saja tiap hari sakit dan itu menjadi kebutuhan yang paling penting. Persoalan mendalam pasti ada. Nah ini kan mumpung saya lagi duduk dengan Bapak ini, akhirnya mungkin pertanyaan saya ini mewakili masyarakat Kabupaten Belu lah, kan Bapak sendiri adalah anggota DPR kan, maksudnya dan sekarang ini kan sekarang ini kan tanggal 8 Januari. Kira-kira apa sih strategi atau langkah yang Bapak bisa ambil untuk mempercepat sehingga ya bisa lah membantu masyarakat kecil untuk menghadapi kesehatan gratis lah saya bakal. Langkah strategisnya apa, Pak? Memang yang pertama kami kemarin berupaya untuk mengundang Dinas Kesehatan dan juga BPJS. Tujuannya untuk kita saling diskusi untuk solusinya bagaimana. Lalu ternyata poinnya adalah ada di Bupati. Jadi intinya ketika Bupati mau tanda tangan kesepakatan dengan BPJS, itu pasti terjadi. Nah sebetulnya kalau kita mau bicara, ini bukan soal Bupati bilang ini siapin program, bukan. Ini soal anggaran yang kita sudah tetapkan bersama. Dan kenapa bisa tetapkan? Karena ada aturan yang memungkinkan itu. Jadi kalau dikatakan ada yang di Facebook bilang, ternyata kalau Dr. Agus kalah, prioritas tidak bisa dilaksanakan. Harusnya bisa. Lalu kenapa Bupati? Ya memang Bupati, karena Bupati kepala daerah. Benar. Kan tidak mungkin kasih ibu rumah tangga satu yang tanda tangan kesepakatan, kan begitu. Betul dan itu. Dan ya upayanya hanya bisa kemarin terakhir kami diskusi itu, kami bersurat ke BPJS pusat untuk bisa menjadi pegangan BPJS daerah melaksanakan itu, walaupun menurut kami sangat berat. Kemudian begini, Bapak, ini maksudnya ini kita berandai-andai saja ya, karena maksudnya Bapak ini kan artinya wakil rakyat kan. Oke lah, misalnya seandainya begini, ketika setelah pelantikan lagi, kemudian begini, Pak Bupati terpilih ini Pak Willy Lai katakan bahwa programnya bukan program kesehatan gratis. Nah, yang menjadi persoalan adalah masyarakat itu butuh yang namanya kesehatan gratis. Nah, apa langkah Bapak untuk menghadapi itu? Seandainya saja misalnya Pak Bupati terpilih katakan bahwa kesehatan gratis bukan menjadi programnya dia. Dia mungkin lebih fokus dikatakan pembangunan atau lain sebagainya. Langkahnya apa yang kira-kira sebagai wakil rakyat yang mau diambil?
Baik, jadi tapi begini Pak Pascal, ini masih dalam konteks polemik-polemik ya. Iya, ini kita berandai-andai lah cerita-cerita. Ini mumpung langsung dengan Pak Ketua DPR ini kan luar biasa. Tanya-tanya, ya. Terus terang kan saya Siap. sempat waktu mau penutupan sidang kemarin Iya. dengan Pak Bupati dalam satu ruangan tersendiri, Siap. saya meminta kepada Pak Bupati untuk melanjutkan. Hormat. Siap. Tapi ya saya harus bicara terbuka supaya publik juga tahu kan. Siap. Pak Bupati menyampaikan bahwa secara etika tidak etis lah karena waktu jabatan saya tinggal 1,5 bulan. Iya. Sedangkan yang kita tahu dalam visi misi atau debat kemarin Pak Willy selalu mengumandangkan bahwa program dia adalah berobat gratis, kesehatan gratis plus. Iya. Nah, ini yang kemudian kalau saya tidak salah tangkap yang disampaikan oleh Pak Bupati sekarang bahwa nanti kalau kita sudah tetapkan berobat gratis yang sesuai selama ini berjalan, Iya. lalu nanti pelantikan Bupati terpilih, merasa bahwa untuk memasukkan yang plus-plus sudah tidak bisa. Sehingga Iya. jangan sampai kita disalahkan, itu alasan yang saya tangkap. Jadi jangan sampai nanti kemudian, ketika Pak Willy sudah dilantik, plusnya mana dituntut oleh masyarakat nih. Iya. Lalu pemerintahan Pak Willy menyampaikan tidak bisa lagi karena oleh Pak Bupati sebelumnya sudah mengeksekusi MOU dengan BPJS. Ini yang Pak Dokter, yang saya tangkap dengan dia penyampaian bahwa menggambarkan bahwa jangan sampai dengan saya menandatangani kerjasama ini menjadi alasan pemerintah selanjutnya. Iya. Nah, memang kalau secara ini ya bisa masuk akal juga, tetapi jadi persoalan bahwa tentu dalam rentan waktu sebelum pelantikan, Iya. kan pasti ada orang sakit. Benar. Nah, ini yang menjadi soal. Menjadi kebut. Lalu saya sempat tawarkan waktu itu, Pak Bupati kalau bisa MOU-nya bisa 1 atau 2 bulan lah. Dimajukan. Sambil menunggu waktu pelantikan kan beliau bilang 1,5 bulan masa. Tapi kemudian kan kita tahu bahwa putusan terakhir dilantik itu kan Maret. Iya. Artinya masih berapa bulan. Jadi saya sempat minta Pak Bupati untuk kalau bisa MOU-nya per berapa bulan sambil menunggu. Benar. Nah, cuman beliau sampaikan Bisa disiasati itu. ya harusnya, ya saya minta begitu, tapi beliau sampaikan bahwa Iya. MOU itu dia 1 tahun anggaran. Oke. Ya, Berarti sudah. sebagai perwakilannya kami, Bapak Sudah minta. memperjuangkan itu. Waktu itu dalam diskusi lepas, saya bersama Wakil Ketua DPR juga ada, Pak Kapolres juga ada. Kita dalam satu ruang sebelum masuk ke ruang sidang untuk penutupan sidang. Itu sudah kita sempat diskusikan. Komunikasinya memang sudah dibangun ya, untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Belu. Begitu ceritanya. Oke, luar biasa. Terima kasih lah mewakili masyarakat Belu. Kebetulan saya yang ada di Manifesto Podcast. Kita minta terima kasih ya Pak. Kemudian tadi kan yang pertama kita bicara tentang tenaga kontrak, kemudian lagi kita bicara tentang pentingnya ya, kesehatan gratis itu menjadi sesuatu yang sangat vital ya, penting sekali karena tiap hari ini pasti ada di masyarakat Kabupaten Belu ini yang sakit, dan tentu kita sendiri tahu bahwa banyak sekali orang-orang susah yang ada di Kabupaten Belu. Ya. Oke, kalau kita bicara lagi tentang Kabupaten Belu, ini mumpung lagi saya lagi duduk dengan dengan DPR juga yang adalah ketua DPR. Saya jadi mau tanya Pak, ini maksudnya jalan-jalan, kemudian secara pribadi juga saya lulus waktu wisuda itu 2016, mulai kerja 2017 di PUPR. Kemudian akhirnya 2020 sekian lah saya memutuskan untuk jadi fotografer, jadi kerja freelance. Nah, banyak sekali teman-teman yang belum dapat kerja alias nganggur Pak. Nah itu artinya saya bertanya lagi, maksudnya sebagai wakil rakyat, kira-kira bagaimana Bapak melihat itu? Kalau angka pengangguran yang tinggi di Belu. Omong soal pengangguran ini memang Iya. ya namanya apa ya? Sebagian besar itu seolah-olah meminta pemerintah atau menganggap pemerintah sebagai pemberi kerja. Banyak masyarakat beranggapan seperti itu, sehingga maka tuntutannya apa? Ini bupati ganti bupati tetap pengangguran tinggi, ya. Benar. Saya jujur, waktu saya caleg, kemudian duduk diskusi
dalam rangka sosialisasi diri, ya banyak juga bicara seperti Pak Pascal. Iya. Tapi saya lebih sering bicara apa adanya. Siap. Orang kadangkala menganggap memilih DPR atau memilih bupati Iya. supaya bisa diberikan kerja. Benar. Nah, Harapan mereka terlanjur berharap kepada Ya. para pemimpin yang ada. dengan harapan pemerintah buat apakah supaya bisa menyerap tenaga kerja, kan begitu. Iya. Tapi kita tahu bahwa saya sering bilang begini, Iya, siap. banyak orang-orang karena merasa bahwa kita harus memberikan pekerjaan, mereka juga merasa bahwa memilih harus dapat pekerjaan, ya sudah kita barter. Sudah Yang jadi tidak beban dukung moral saya, itu. outkan saja, ganti yang dukung saya, kita susah saling janji, kan begitu. Iya. Ini yang terjadi polemik. Tapi kita sudah itu kita tinggalkan, kita lanjut kepada tadi Pak Pascal singgung soal bagaimana supaya ada lapangan kerja. Lapangan kerja itu sebetulnya kan muncul dari pikiran kita sendiri. Kita mau buat apa? Kalau contohlah kita bilang, Iya. oh proyek banyak, lalu kemudian merekrut tenaga kerja banyak. Banyak tukang. Iya. Faktanya juga proyek banyak. Saya sering keliling-keliling orang kerja proyek, tukang dari mana? Keva, Soe. Lalu kita di Belu semua teriak bilang nganggur terus. Orang dari luar datang kerja. Jadi kalau kita bilang lapangan kerja, sebetulnya kan ada di niat kita sendiri. Betul. Anda mau buat apa? Jadi Iya. saya sering kasih gambaran secara ya mau bilang bicara apa adanya. Iya. Saya kasih contoh es kelapa kan. Iya. Es kelapanya es kelapa Mataram. Es kelapa. Tapi kelapanya bukan dari Mataram, Pak. Lalu kita pun ada di mana? Hampir tidak ada, Pak. Tadi orang bilang tidak ada, Pak. Lapangan kerja ini kalau kita mau arah saja. Kalau niat pasti ada. Kalau niat arah saja. Pak berhenti mundur dari teko toh? Iya. Lalu beralih Ke profesi. freelance. Karena Pak punya niat mau kerja Betul. Setuju. di luar daripada teko. Setuju. Kalau Pak tidak punya niat untuk freelance fotografer kan Pak nganggur juga. Lalu Pak salahkan orang. Setuju. Salahkan DPR, salahkan pemerintah. Iya. Nah, padahal karena Pak mau lalu Pak temukan pekerjaan. Oke. Dengan niat, pikiran, dan kreativitas sendiri. Kan hanya itu modalnya sebetulnya. Oke. Dimanapun Anda ditempatkan, berada, lahir sebagai apapun, kalau semua itu ada pasti jadi. Siap. Jadi semua permasalahan pengangguran ini dia sebenarnya dia kembali ke niat ya, Pak. Kembali ke pribadi, Pak. Kasih lapangan kerja banyak-banyak, kalau dia sana mau dia rasa cocok, tetap nganggur juga. Siap. Karena kita kan kerja yang paling gampang itu Iya. 10.000 pertama, duduk lingkar, itu paling gampang. Itu paling cepat. Itu tidak ada uang pun tetap ada. Utang juga tetap harus. Akhir kata itulah tradisinya kita Iya. seperti itu. Kita semua perlu para kerja tidak ada, tapi ada kumpul uang tadi. Aduh Bapak Dewan. Tapi terima kasih ya untuk informasi yang luar biasa terkait dengan kesehatan gratis. Kemudian terima kasih juga ya untuk perjuangan yang luar biasa ya. Siap. Sebagai anak masyarakat Kabupaten Belu ya saya kami di sini memposisikan sebagai anak lah. Apalagi Bapak sendiri kan adalah ketua DPR juga itu. Terus yang terakhir tadi itu adalah tentang polemik bicara tentang pengangguran itu kan kembali ke niat sih. Siap. Dan itu juga mengakhiri podcast kita pada sore hari ini. Tapi sebelum meng-closing dialog kita pada sore hari ini, saya tuh punya kerinduan untuk mungkin coba apa sih kata-kata atau nasihat yang mau Bapak pesankan untuk kita punya anak-anak muda yang saat ini mungkin mereka belum dapat kerja. Baik, sebelum ke situ saya mau sampaikan sedikit Siap. soal DPR ya, bukan saya sebagai satu-satunya, kita kan kolektif kolegial. Siap. Kita ada 30 anggota DPR, hanya kebetulan saja Iya. dalam proses hidup ini saya kemudian jadi ketua DPR, itu suatu yang kebetulan dan tentu pasti atas rencana Tuhan. Lalu terkait untuk generasi muda, generasi saya juga sih, saya juga masih muda soalnya. Masih muda. Yang pertama, Iya. tidak ada kendala kalau punya niat. Siap. Kalau punya niat, tentu punya harapan. Harapan tidak akan pernah ada kalau tidak pernah ada niat. Itu yang jadi utama. Saya kira itu untuk bagaimana anak muda berpikir secara kreatif
Semua di samping kita, kayu juga bisa jadi uang, batu juga bisa jadi uang, pasir juga bisa jadi uang. Tergantung sejauh mana kita mampu untuk mengkreativitas itu. Siap Bapak. Siap. Terima kasih sekali Terima kasih, untuk waktu Pak yang sudah diberikan. Seperti itu ya teman-teman, semuanya itu kalau untuk masalah pekerjaan itu kembali ke niat. Dengan poin-poin yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Febi sebagai ketua DPR kita, maka saya closing podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Terima kasih. Ketua DPR. Terima kasih. Sampai ketemu ya, mudah-mudahan sering-sering nih. Siap.